Check the mic and make sure it sound right, boys. Siap? Duh siap kok mek segludeg tok. Sana siap mulai? Apa masih input? Masih input. Ya wes bae nyambi ya. Siap bae nyambi. Seterusnya piro? 50, 70. Siap. Oke, engko tak cek ya Ustaz. Pasti ada laporan. Bapak Ibu, mau ilmu lebih banyak? Sebentar atau lama terserah Anda. Kalau Anda tidak tanya, maka Bapak Andi biasanya simpel saja. Tapi Bapak Ibu kalau merespon, maka Pak Andi nanti akan memberikan sesuatunya yang berharga untuk Anda semua. Alhamdulillah Bapak Haji Andi Bawono hajinya setelah join di Milagros dan punya bonus ratusan juta. Katanya nek mau kaji antrinya 20 tahun, 25 tahun, betul? Nah di Milagros nggak usah lah Bapak Ibu, sekarang daftar tahun depan berangkat ONH plus. Yang kemarin manajemen berangkat juga ONH plus murah 485 juta. Besok berangkat hari ini dan jos. Bapak Ibu boleh tepuk tangan yang meriah buat menyambut leader aktif kita Bapak Haji Andi Bawono, Direktur. Di mana Bapak? Pak Andi di mana? Oh sudah siap. Oh ya. Pak Andi siap. Saya adalah jurnalnya langsung. Kalau saya per hari bisa 5 juta, beliau minimal 2 kali lipatnya. Jos? Duitnya giopo gitu kan pertanyaannya. Aja takon aku, takon beliaunya langsung. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Bapak Haji Andi Bawono. Terima kasih Pak Ulum. Plus sekali lagi buat Pak Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masih semangat? Tadi sudah ada yel-yelnya ya? Yel-yelnya gimana? Ada yang bisa menyontohkan? Semangat pagi. Milagros. Beri plus buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya pada siang hari ini ya kita bertemu di acara pijar ya, piknik dan belajar. Ya ini salah satu kreativitas dari leader-leader Anda. Untuk itu beri plus sekali leader Anda, Direktur Milagros Bapak Ulum ya. Beliau itu peduli dengan kemajuan Anda, kesuksesan Anda. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang ada di sini, siapa yang masih jadi karyawan? Siapa yang masih punya hutang? Wah, lah kok datang ke sini? Emang di sini untuk bayar hutang? Ya, wah solusi untuk bayar hutang, ya luar biasa. Di sini dari berbagai kota ya, teman-teman ya. Dari mana saja ini? Saya pengen tahu supaya teman-teman mana Semarang? Wih, luar biasa. Kudus ada nggak Kudus? Kudus juga. Terus ada juga Demak ada. Demak ada. Semarang ada Semarang? Semarang ada. Terus sama lagi. Ungaran mana Ungaran? Ungaran. Terus Karangjati ada juga Karangjati. Salatiga? Wah, Magelang mana Magelang? Ada. Magelang. Temanggung ada Temanggung. Wah, Solo ada Solo. Wah, luar biasa dari Solo, ya. Oh, Kendal. Oh, cuma luar biasa Kendal. Untuk itu, ya kita beri plus buat teman-teman semua yang mau belajar untuk sukses. Saya kadang heran, banyak orang mengatakan, Pak Andi, kunci sukses bagaimana? Kunci sukses bagaimana? Kenapa yang ditanya kuncinya? Ya kan? Kenapa yang ditanya langsung kuncinya, langsung gimana caranya sukses? Padahal sukses itu kan ada tangganya, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Jadi kalau Anda masih mitra, ya gimana caranya leader? Yang sudah leader, gimana caranya core leader? Yang core leader,
namanya Leaders Club. Di sini yang mitra siapa mitra? Mitra abadi ada, mitra abadi. Ya, ada juga orang yang pengennya sukses tapi nggak mau action. Ada? Banyak. Wonge teko wonge. Ya, disemprot we Milagros. Ben sadar, sadar we sadar. Jadi kalau ingin sukses itu butuh proses. Ya. Bapak Ibu, kalau Anda ingin sukses di Milagros, siapa yang mau sukses di Milagros? Yang mau jadi manajer Milagros siapa? Yang ingin jadi penghasilan, punya penghasilan 100 juta per bulan siapa? Mosok mabok loh, ya kan? Seperti itu berat. Ya, beratnya apa? Jepara, Semarang, Jepara, Pati, Jepara, Kudus naik motor. Jangan lihat sekarang Pak Ulung. Pak Ulung naik Fortuner karena dulu 1-2 tahun naiknya motor. Kan dulu teman-teman nggak tahu Pak Ulung. Mungkin yang tahu adalah teman-teman yang dulu bekerja. Ya, Pak Ulung pernah bekerja di salah satu perusahaan. Sekarang, ya kan, teman-teman perusahaan sekarang jadi mitranya Pak Ulung. Luar biasa. Jadi kalau Anda ingin sukses di Milagros jangka panjang, ya, kalau Anda ingin sukses di Milagros jangka panjang, perlu Anda ketahui, ya, untuk semuanya, ya, untuk semuanya. Ya, kalau Anda ingin sukses di Milagros jangka panjang, yang pertama Anda harus punya impian atau punya tujuan. Karena Anda ingin impian jangka panjang, artinya impian Anda besar. Anda harus punya impian besar. Supaya apa? Kalau Anda mempunyai impian besar, kalau Anda ingin punya tujuan yang jangka panjang, supaya Anda tidak frustasi ketika Anda menghadapi kegagalan-kegagalan kecil. Apa itu kegagalan-kegagalan kecil? Demo ditolak, ada yang seperti itu. Pelanggannya tidak minum lagi, ada seperti itu. Mitranya nggak jalan, ada yang seperti itu. Nah, itulah kegagalan-kegagalan kecil yang pasti Anda akan temui. Jadi kalau Anda tidak punya impian besar, Anda akan frustasi, Anda akan berhenti. Tetapi kalau Anda punya impian besar, ya, punya tujuan jangka panjang, proses yang Anda lakukan itu Anda akan terus jalan. Ditolak 100 orang, jalan. Ditolak 1000 orang, jalan. Kenapa? Karena Anda punya impian besar. Bisnis Milagros itu tergantung mitra. Bisnis Milagros bukan tergantung upline. Bisnis Milagros tergantung diri Anda. Betul Bapak Ibu? Jadi apa yang harus Anda lakukan ketika ditolak orang? Yang ketika Anda ditolak orang, yang harus dilakukan adalah Anda introspeksi, konsultasi kepada upline. Plan ditolak, padahal saya sudah demo. Apa yang mungkin harus saya lakukan? Nantian upline yang baik pasti mengarahkan. Mungkin demonya kurang. Ada namanya hukum Pareto. Tahu hukum Pareto? Persentase 10 orang, 2 orang menerima. Anda mengundang orang ke acara, ngundangnya 2 orang dan dua-duanya tidak datang, itu wajar. Jadi hukum Pareto itu berlaku. 10 orang yang Anda undang, hanya 2 yang datang. Jadi kalau Anda ingin mitra Anda datang 10 orang, berarti Anda harus mengundang 50 orang. Jadi 20%-nya itu namanya hukum Pareto, ya. Closing ratio. Kalau Anda ingin closing, ya, closing 1, closing 2, ya, Anda harus ketemu berapa orang. Misalnya satu hari harus demo 5 kali, berarti closing 1. Jangan seminggu sekali demo. Nah, kalau seminggu sekali demo, terus closingnya berapa? Paham Bapak Ibu? Jadi banyak orang punya motivasi tapi tidak diimbangi dengan komitmen. Motivasinya tinggi, tapi komitmennya apa? Setiap hari harus demo berapa kali? Setiap minggu harus konsultasi berapa kali? Ya.
Rata-rata orang itu kan pengennya yang enak-enak saja, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Seperti ini, piknik, wah enak, datang semuanya, ya kan? Tapi kalau suruh misalnya demo, ya kan? Alasannya luar biasa. Ada yang kucingnya mana, seperti itu ya. Wah Pak, kucingku mana Pak? Waduh, tetangganya nikah, padahal nikahnya udah 10 tahun. Alasannya banyak ketika mau kerja, ya kan? Tapi kalau mau piknik, kompak. Ya, makanya ya motivasi harus diimbangi dengan komitmen. Buat Bapak Ibu ya, masalah itu tadi kan sudah dijelaskan. Berarti Anda harus punya impian besar. Setuju Bapak Ibu ya? Mulai saat ini tentukanlah impian Anda. Ya, mulai saat ini Anda bikin dream book. Nanti buat leader-leadernya nih, leader-leadernya ya, leaders club, ya leader, core leader, leaders club, eksekutif, manager, director harus diperhatikan. Mitranya semuanya harus bikin dream book. Paulung, nanti Jos harus punya dream book Jos, terus jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan segera dikonsultasikan. Siap? Supaya teman-teman impiannya terwujud. Kalau nggak seperti itu nggak bisa. Saya punya impian ya seperti itu. Tahun 2004 saya sudah bikin dream book pakai album. Ya, saya pengen impian apa, sepeda motor, mereknya apa, sudah tahu, kapan diraih. Saya pengen punya mobil apa, harganya berapa. Saya ingin pergi haji yang seperti apa. Saya ingin punya rumah-rumah yang seperti apa, jelas. Ya, kapan diraihnya jelas. 2004 ketika itu saya bikin, ya kan, ketika saya bikin saya konsultasi sama mentor saya. Apa yang harus saya lakukan dengan dream book saya? Coba Anda buat. Nanti habis ini Anda buat dream booknya. Ya kan, gambar-gambar yang Anda inginkan. Anda jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ingat, hati-hati. Apa yang Anda pikirkan itu pasti akan terjadi. Waktu itu saya konsultasi, ya kan, terus saya harus lakukan apa dengan dream book saya? Kamu udah punya dream book, setelah itu dream book kamu bicarakan kepada teman-temanmu. Jadi dream book saya waktu itu, ya kan, itu saya share ke teman-teman saya. Saya cerita tentang dream book saya cerita dengan saudara saya cerita dengan tetangga saya. Apa yang dikatakan mereka? Ngimpi. Paham Bapak Ibu? Semua orang tidak ada yang mendukung saya. Dia mengatakan kamu ngimpi. Paham? Ya, banyak orang tertawa dengan impianmu. Ketika itu saya konsultasi sama upline saya. Plan, kenapa impian saya bagus kok ditertawakan? Apa jawab leader saya? Impianmu kenapa ditertawakan? Berarti impianmu besar. Impianmu terlalu besar. Berarti suatu saat kamu harus bisa membuktikan dengan impianmu. Saat ini dia tertawa, tapi suatu saat Anda pasti akan tertawa buat mereka. Ini terjadi 2004 saya bikin, 2005 saya ditertawakan, 2006 saya ditertawakan, 2007 saya ditertawakan, 2008 saya ditertawakan. Jadi setiap ketemu saya apa yang dikatakan mereka? Di impianmu. Setiap ketemu saya, di impianmu, mobilmu di. Ya durung, masih prosesnya sampai kapan? Saya konsultasi lagi, Pak, kapan saya ditertawakan? Setiap ketemu saudara yang ditanya itu, setiap ketemu teman yang ditanya itu. Kenapa? Sehingga hidup saya kelihatannya ditertawakan. Ya kan? Waktu itu saya konsultasi, apa jawabannya leader saya? Jawabannya, sampai kamu bisa menunjukkan kamu sukses. Ketika kamu bisa menunjukkan kamu sukses, dia akan diam. Gak percaya? Tunjukkan. Jadi kalau Anda ditertawakan, kalau Anda dihina, kalau Anda dicaci maki saat ini, hanya satu kata, buktikan suatu saat Anda bisa menertawakan mereka. Teman memang itu seperti itu, ya kan? Tidak ada kata-kata lain. Ini pembelajaran seperti ini tidak ada di sekolahan, Pak. SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3 nggak ada. Anda lihat Panasenan nggak sekolah manajer,
ya kan? Masaan, ya, Masaan SD Pak Busro, ya kan, hanya seorang ya D3 dan seorang ustadz manajer juga, ya kan. Pak Ulum, ya kan, SMA, ya, manajer. Saya, ya, direktur, ya kan, protes. Oh, Pak direktur. Saya seorang sarjana, juga bisa direktur. Kesempatan sukses itu ada di teman-teman semua di sini. Saya lihat kan di sini kan, wah, saya juga nggak tahu nih, ya di sini siapa yang suatu saat jadi manajer qualified, ya kan? Saya nggak tahu nih, ya jangan amin-amin aja, ya, karena ya di sini kan nggak ada tulisannya, di sini nggak ada tulisannya M soalnya. Siapa yang manajer? M itu ada dua, bisa manajer, bisa muntaber. Hati-hati. Ya, kalau Anda ingin jadi manajer, ya mungkin 2 tahun lagi. Kalau Anda ingin manajer, mungkin 5 tahun lagi. Anda manajer mungkin 10 tahun lagi. Itu tergantung dari impian Anda. Anda seberapa kuat impian Anda. Itu tergantung dari seberapa besar Anda berproses. Jangan melihat saya 5 tahun jadi direktur, tapi prosesnya membuat impian dari tahun 2004. Saya sudah ditertawakan orang dari tahun 2004. Sekarang orang-orang yang menertawakan saya bertanya, piye carane? Ya saya kasih tahu, kowe kudu diguyu banyak orang. Harus seperti itu prosesnya. Kadang orang gengsi, wah kan saya sarjana, saya kan punya kedudukan, ya kan? Ya, kita bisa belajar dari pandemi. Saat ini pandemi ya. Kita belajar dari pandemi. Pandemi membuat orang harus belajar. Artinya gajian hanya sementara. Banyak perusahaan-perusahaan tutup gara-gara pandemi. Betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Banyak juga karyawan-karyawan dirumahkan, ya kan? Dan digaji hanya 50%. Ada seperti itu. Uangnya teko. Sadaro. Ya kan? Sadar. Ya, itulah pandemi. Pandemi membuat karakter orang, yang membuat kehidupan habit orang itu berubah. Yang selama ini orang tidak pernah cuci tangan harus cuci tangan, betul nggak Bapak Ibu? Itu namanya habit, kebiasaan. Yang tidak pernah jadi punya pakai masker harus pakai masker kemana-mana. Itu adalah kebiasaan. Kira-kira kan bisa kan? Seperti itu dibiasakan? Ya, karena dipaksa untuk harus seperti itu. Makanya kalau Anda sukses dipaksa, itu harusnya bisa. Jadi orang itu harus dipaksa untuk supaya sukses. Anda datang ke sini dipaksa untuk hadir, kenapa? Supaya Anda belajar, supaya Anda punya ilmu. Oh, saya ditolak orang, ya jangan mutungan. Ditolak orang mutungan, mitranya nggak jalan mutung. Ya berarti Anda tidak punya impian jangka panjang, tidak punya impian besar. Ya, jadi sebenarnya masalah itu dibagi 3, ya perlu diingat, masalah itu dibagi 3, tergantung levelnya. Jadi Milagros itu levelnya ada 3, level 1, level 2, dan level 3. Nah, kira-kira Anda itu di level mana? Level 1 mitra, leader, co-leader qualified, itu masuk di level 1. Kalau ingin masuk di level 2, Anda harus leaders club qualified sampai eksekutif qualified. Nanti Anda akan masuk ke level 2. Masalah Anda masuk di level 2. Cara strategi Anda masuk di level 2. Kalau Anda ingin masuk ke level 3, Anda jadi manager qualified atau director qualified. Nanti masalah Anda masuk ke level 3. Apa masalah level 1? Anda pengen tahu masalah level 1? Masalah level 1 ini mitranya ora jalan, ya kan? Mitranya ditolak orang, itu masalah level 1. Ditolak orang, mitranya nggak jalan, pelanggannya berhenti, ya kan? Mitranya mungkin pindah ke yang lainnya, itu masalah level 1. Makanya segera mungkin untuk naik level 2. Level 2 apa? Level 2 itu leaders club.
qualified. Masalahnya beda. Kalau sudah Leaders Club qualified ya, Leaders Club qualified ya, itu masalahnya aku pengen tuku mobil opo. Nah itu masalah level 2. Nah makanya Anda masalahnya harus ditingkatkan. Jangan cuma masalah level 1 terus konsultasi masalah level 1. Apa? Misalnya rak jalan Pak, level 1. Ya kan level 1. Coba Anda lihat ya masalah-masalah level 1 seperti itu ya. Hutangnya oke, ditagih hutang. Itu level 1. Ya kan? Ditagih hutangnya berarti masalah level 1. Nah, kalau udah level 2 sudah beda. Kalau udah level 2 qualified Leaders Club, masalahnya beli mobil, ganti mobil. Itu masalah level. Nah, kalau masalah level 3, masalahnya beda. Ya kan? Bagaimana bangun rumah? Itu masalah level 3, ya. Beli rumah lagi itu masalah level 3. Makanya masalahnya Anda gimana caranya Anda naikkan levelnya supaya Anda bisa sukses. Kalau Anda hanya berpikir gimana mitra saya nggak jalan, gimana ini, lah gimana caranya supaya Anda bisa masuk ke level 2, supaya tidak pernah mikirkan mitranya nggak jalan, gimana mitra saya jalan semuanya, masuk ke level 2. Apa yang harus dilakukan level 1? Perlu Anda ingat, Anda level 1, level 2, level 3 itu cara menjalankannya berbeda. Ya, jangan berpikir wah Pak Andi enak ya langsung level 3. Loh, saya juga pernah di level 1. Makanya gimana caranya? Itu Anda harus naik. Orang yang bisa melihat pemandangan indah itu orang yang di bawah atau orang yang di atas? Sudah kelihatan. Yang bisa melihat pemandangan indah adalah orang yang ada di puncak. Sama, yang bisa melihat masa depan yang indah itu yang ada di manajer qualified dan director qualified. Kalau di Leaders Club burung qualified, wih setane oke. Ya, mitra, leader, itu kalau di tengah-tengah ini, kalau ibarat naik gunung, itu masih di tengah-tengah, itu setannya oke. Bahaya. Apa mana leader abadi? Rono ini leader, wah, ada seperti itu. Ngomongnya teko. Sadar, weh. Ya, kenapa kok setannya banyak? Coba, ketika Anda naik, ya mau jadi leader. Nah, pasti ada yang turun, yang turun pasti ada nggak? Ada yang berhenti nggak? Ya itu jadi setan. Makanya hati-hati. Ditanya, piye carane munggah? Alah, ra usah. Aku gitu, ora iso munggah apa meneh kowe. Makanya setannya banyak. Wong dia aja nggak pernah naik bercerita di atas. Kalau Anda mau konsultasilah pada orang-orang yang sudah naik ke puncak. Jangan dibawa untuk apalagi yang gagal, apalagi berhenti 2 tahun dikonsultasikan. Gimana? Dulu kamu ngembangkan Milagros abot. Wis aku ra iso apa meneh kowe. Ya kan? Angel. Wis balik. Mancing. Nah itu loh Pak. Makanya setannya banyak kalau di Leaders Club. Apalagi belum qualified. Ya kan, kalau udah qualified, nah masalahnya sudah berbeda. Jadi buat teman-teman di level 1, ya pesan saya buat teman-teman di level 1 nih, ya, karena level 1 itu sangat riskan sekali. Ya level 1 itu leader sampai leader qualified, leader club tapi belum qualified itu masih masuk level 1. Jadi kalau leaders club, ya kan belum qualified, leaders club masih masuk level 1. Ini buat leader ya. Mitranya harus diperhatikan. Apa tugasnya? Untuk level 1, tugasnya di level 1 70% harus promosi atau sponsori orang. 70% di level 1. Terus yang kedua di level 1, yang kedua adalah 20% pembinaan, 10%-nya motivasi. Jangan dibalik. Baru punya mitra 1, motivasinya 70%. Wah, kamu harus begini, mitranya 1. Ya kan? Perbanyak mitra Anda, ya kan? Supaya Anda bisa jadi motivasi.
Kalau di level 1 maksimalkan Anda promosi 70%. Tuh Pak, berat toh Pak, ya itu memang tugasnya di perusahaan manapun, ya kan. Kira-kira karyawan biasa sama bosnya banyak mana? Ya, karyawan biasa sama bosnya banyak mana? Karyawan biasa. Ya sama di Milagros, mitra biasa dengan direktur banyak mana? Mitra biasa. Tapi kalau jadi karyawan, kira-kira semua karyawan bisa nggak naik jadi direktur? Sama-sama naik jadi direktur bareng-bareng bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Tapi kalau di Milagros bisa nggak mitra biasa bisa naik jadi direktur? Nah, luar biasa, beri plus buat Milagros Bapak Ibu. Jadi Anda paham. Jadi Anda itu punya kesempatan yang sama untuk jadi manajer dan direktur. Makanya level 1 70% promosi, 20% pembinaan, 10% motivasi. Level 2 ya, level 2 30% sponsori orang, 60%-nya pembinaan, 10%-nya motivasi. Kalau Anda masuk di level 3 manajer ya, 70%-nya motivasi, 20%-nya pembinaan, 10%-nya sponsori orang. Hal jangan dibalik. Anda masih level 1 sudah 70% motivasi, ya kan? Jadi kalau Anda masuk di level 1, 70%-nya Anda harus pembinaan, harus sponsori orang. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, saya berharap nanti setelah acara ini, Anda kan ini belajar ya. Nah, semua belajar, training. Nah, sebenarnya bukan masalah hari ini, tapi besok. Gimana training hari ini Anda bisa Anda maksimalkan untuk jadi kenyataan, jadi action. Ya, siap untuk action. Siap untuk Anda sukses di Milagros Bapak Ibu. Ya, kalau Anda siap, ya kan? Paulu sudah menyediakan agenda-agenda training. Ya kan? Ini bukan Pak Paulu. Sebenarnya Paulu di rumah aja sudah tetap qualified, tetap jadi direktur, tetap qualified. Tapi gimana caranya mitra-mitranya diajak untuk jadi direktur semua? Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Maka dari itu Bapak Ibu ya, perbanyak action, perbanyak sponsori orang, 70% sponsori orang, 70% pembinaan. Ingat Bapak Ibu, Milagros tuh hari ini tepat sekali, ya kan? Pandemi, orang kira-kira butuh kesehatan nggak Bapak Ibu? Butuh minum nggak Bapak Ibu? Saat ini orang itu bingung, panik. Minum apa ini? Ya kan? Jahe habis. Daripada memviralkan jahe, mendingan memviralkan Milagros supaya Milagros habis. Supaya Anda bonusnya besar. Ya kan? Gimana cara sponsor orang? Ya bonus mingguan. Anda harus punya SMS mesra dari Milagros setiap hari Senin. Ini buat leader-leadernya. Mitranya dipantau, jangan berpikir untuk Anda sendiri. Wah, aku itu SMS. Gimana caranya mitranya dipantau? Gimana caranya mitra-mitranya dapat SMS dari Milagros? Siap leader-leadernya? Ya, mulai dari saat ini, besok harus dilihat mitranya bonusnya berapa supaya setiap hari Senin dapat SMS. Harus kerja semuanya. Kita harus kerja, jangan diam. Ya, jangan jadi alasan. Pak, saya nggak bisa kemana-mana di pandemi ini. Justru hari ini banyak orang yang butuh kesehatan. Ya, kalau Anda diam, ya kan, Anda di rumah saja, ya, Anda cuma fokus dengan masalah, Anda tidak akan pernah menemukan solusi. Tapi hari ini adalah kesempatan. Ya, jangan menunggu badai reda. Ini badai nggak? Badai, semua orang kena. Pariwisata kena, ya kan? Semuanya kena. Perkantoran semua kena, pabrik kena semua. Ini badai. Jangan menunggu badai reda, tapi Anda harus bisa melayang-layang di tengah badai. Karena apa? Karena di balik badai akan ada pelangi yang indah yang membuat Anda bisa jadi manajer-manajer kualitas. Jangan menunggu badai. Badai baru reda, Anda baru jalan. Ketika Anda jalan, mitra teman-teman Anda sudah manajer semua. Ya kan? Makanya jangan menunggu badai reda. Meskipun kita harus protokoler, harus cuci tangan, ya harus pakai masker, tetap jalankan protokoler. Ya, makanya yakin aja,
dengan Milagros. Saat ini banyak orang yang butuh Milagros, ya, untuk diminum. Ya, kenapa Milagros untuk diminum? Supaya Anda sehat, menjaga imun tubuh Anda. COVID-19 itu terbungkus oleh lemak. Ya, COVID-19 itu terbungkus oleh lemak. Milagros bisa menghilangkan lemak. Jadi insya Allah Milagros bisa mengatasi masalah COVID-19. Yakin saja, ya. Ini yang berbicara dokter loh, bukan saya loh. Anda buka YouTube-nya, YouTube-nya Dr. Betty. Ya, COVID-19 itu terbungkus oleh lemak. Gimana caranya menghilangkan lemak supaya COVID-nya hancur? Pakai Milagros. Terus pakai hand sanitizer. Milagros juga bisa pakai hand sanitizer karena bisa menghilangkan lemak. Itulah luar biasanya Milagros. Makanya sebenarnya Milagros dibutuhkan, tapi Andalah yang sebagai pelakunya mungkin tidak yakin. Anda harus yakin. Ya. Jadi yang pertama tadi, gimana caranya Anda harus promosi sebanyak mungkin Milagros, karena Milagros dibutuhkan untuk minum. Yang kedua, Milagros dibutuhkan dari segi usaha. Banyak nggak orang yang di PHK saat ini? Banyak juga nggak orang yang membutuhkan penghasilan saat ini? Nah, ini peluang Anda untuk kembangkan mereka, ya, promosi ke mereka. Jadi kalau Anda ingin promosi ke mereka, mau nggak saya kasih tahu caranya, gimana caranya efektif untuk closing? Ya, mau? Gimana ketika kita ketemu orang langsung closing? Mau nggak? Kalau Anda mau, ya kan, Anda harus yakin terhadap diri Anda, ya. Jadi yang pertama, kalau Anda ingin closing orang, Anda harus tahu dulu karakter orangnya apa. Kalau Anda mau jualan Milagros 1 dus, 2 dus, 7 dus. Jadi kalau Anda mau jualan 7 dus, mau? Kalau Anda pengen closing 7 dus. Ya, yang pertama Anda harus ketemu dengan orang sakit. Yang kedua, Anda harus ketemu dengan orang yang punya uang. Nah, apa promosinya? Promosinya paket kesehatan, jangan paket bisnis. Paket kesehatan untuk keluarga. Anda bisa closing 7 dus. Tapi syaratnya Anda harus ketemu orang sakit dan ketemu orang yang punya uang. Ketika Anda ketemu orang yang sakit dan ketemu orang yang punya uang, Anda promosikan produknya saja, jangan promosikan bisnisnya. Paham Bapak Ibu? Ya, lupa bisnisnya kapan? Nanti. Jangan tergesa-gesa, yang penting dia ambil paket keluarga. Ya, Anda ceritakan bagus-bagusnya Milagros produknya. Untuk itu keluarga Pak, untuk anak, untuk istri 7 dus. Ya kan? Jadi paket kesehatan untuk keluarga. Temui orang sakit, temui orang yang punya uang. Terus kalau Anda ingin mengembangkan bisnis, kalau Anda ingin bisnis Anda berkembang, Anda ketemu 2 orang ini. Yang pertama, orang yang butuh penghasilan, dan yang kedua, orang yang butuh pekerjaan. Jadi jangan terus tiba-tiba ada tetangga kaya raya, Anda promosikan bisnisnya. Ya, orang tidak tertarik Pak. Bonus 20.000, bonus 40.000, karena orang kaya kan sudah punya penghasilan, betul nggak Bapak Ibu? Orang kaya kan sudah punya bisnis, dia tidak akan melirik bisnisnya. Banyak orang keliru, jadi tergesa-gesa, semangatnya luar biasa, semua orang ditabrak, ya kan? Ada orang kaya-kaya ditabrak, tapi fokusnya ke bisnis, tidak masuk, tidak closing malahan. Ya, dan kalau seandainya Anda ketemu mitra-mitra atau teman-teman Anda, orang yang butuh uang, yang tidak punya uang, Anda promosikan Milagrosnya, tidak akan masuk. Kan tidak punya uang, betul nggak Bapak Ibu? Jangan promosi Milagrosnya, tapi promosi bagaimana caranya menghasilkan uang dari Milagros. Tetap demo. Saya katakan, Anda harus demo. Tetap demo. Kalau ketemu orang sakit, ketemu orang punya uang, demonya fokus ke produk. Tapi kalau ketemu orang yang nggak punya uang, orang yang butuh uang, orang yang butuh pekerjaan, fokusnya demo untuk cari penghasilan. Demo, ini loh Pak, demo bisa menghasilkan. Loh Pak, seandainya ada orang
yang tidak punya uang mau jalan, apa gimana caranya? Banyak seperti itu, orang yang tidak punya uang mau jalan, banyak. Kalau Anda ketemu orang seperti itu, ya, apa yang harus Anda lakukan? Dampingi dia. Jangan menunggu dia punya uang. Dampingi dia, gali daftar namanya supaya Anda bisa berdampingan sama dia untuk prospek pelanggan-pelanggannya dia. Fokus ke produk, dia bisa dagang. Nah, nanti ketika laku, dia jadikan member. Jadi kalau ketemu orang nggak punya uang, jangan ditinggal. Malah justru orang yang tidak punya uang itulah yang suatu saat bisa jadi manajer-manajer Anda suatu saat nanti. Bukan bisa bilang seperti itu. Anda lihat Pak Ulum dulu join saya, Pak Ulum, ya, saya Pak Ulum, Pak Busro. Ketika join waktu itu nggak punya uang, ya, dihutangi sama Ko David, kartu aja nggak ada produknya. Iya, saya didaftarkan tapi nggak ada produknya suruh beli sendiri. Waktu itu, ya, saya nggak punya uang, Pak Ulum nggak punya uang, apalagi panasekan. Ya, situ. Ya kan, panasekan dulu join semangatnya luar biasa. Ya kan, habis join, wah saya mau sukses Pak, saya harus sukses Pak. Setelah bulan hilang. Itu panasekan dulu. Apa yang harus dilakukan? Follow up. Di follow up. Akhirnya alhamdulillah ya. Coba seandainya dulu Pak panasekan nggak saya follow up, nggak tahu saat ini, ya kan? Masih kemana? Ya alhamdulillah sekarang sudah manajer dan qualified lagi. Di plus sudah panasekan. Besok hari Selasa doakan kami, saya, panasekan, Pak Ulum, Mas Aan, Pak Busro mau ada acara meeting manajer di Bandung. Besok Selasa saya berangkat. Ya, ada acara meeting manajer, tapi manajer qualified. Manajer qualified itu diundang ke Bandung untuk acara meeting leader. Mungkin membahas produk baru, mungkin membahas botol baru. Jadi nanti akan ada botol baru. Jadi mungkin ya ini bocorannya ya. Kalau kemarin sudah dibilangi, nanti botol Milagros kayak gini. Ya, botol Milagros yang baru katanya itu tutupnya jadi satu. Jadi bukanya seperti ini. Jadi satu, nggak ada tutup kecilnya, langsung tutup besarnya. Ya, tapi kita harus nunggu besok hari Rabu kita meetingnya, tapi kita ya semoga dengan perubahan-perubahan itu nanti Milagros akan lebih maju lagi, teman-teman akan lebih sukses lagi, Milagros bisa jaya dan Anda jaya raya. Jadi ya Anda sudah beruntung Bapak Ibu, Anda di perusahaan yang tepat. Ya, yang pertama perusahaan Milagros sudah tepat, izinnya lengkap, semuanya sudah tepat, ya kan, milik Indonesia, ya kan. Terus yang kedua produknya repeat ordernya tinggi, ya, diminum dari usia 0 sampai usia tua. Milagros produknya, sistemnya bagus, ya, banyak orang-orang yang biasa jadi manajer, ya kan, ya, banyak sekali teman-teman manajer bukan dikuasai oleh Jawa Barat, bukan dikuasai Jakarta, bukan dikuasai Bandung, tapi justru banyak sekali top income itu berada di Jawa Tengah. Aneh ya kan, aneh kan? Ya, top income itu berada di Jawa Tengah. Aneh sekali. Itulah Milagros. Dan support sistemnya luar biasa. Ya, ada JOS, ada grid system, ada Mapsland, banyak sekali. Ya, ada Jaguar, banyak sekali. Ya, Anda tinggal pelajari aja. Ya, support system bikin untuk belajar. Ya kan? Bikin untuk belajar supaya Anda pintar dan mitra-mitra Anda bisa maju. Ya kan, untuk belajar Anda bisa belajar kemana saja. Yang penting jalur sponsorisasi, jangan belajar dengan crossland. Ya, jangan belajar dengan crossland, tapi belajarlah dengan upline aktif Anda. Siap Bapak Ibu ya? Ya, jadi buat teman-teman Anda yakin saja, ya, Anda fokus aja dengan apa yang harus Anda jalankan. 70% sponsori orang, sudah fokus itu aja, ya kan. Ditolak biasa. Anda harus punya impian besar supaya Anda tidak frustasi. Ditolak itu hal yang wajar, ya. Anda tahu petinju Bapak Ibu? Tahu nggak petinju?
petinju juara dunia. Anda tahu Bapak Ibu, juara dunia ada nggak seorang juara dunia yang tidak pernah kena pukul? Ada nggak? Tidak ada ya Bapak Ibu. Setiap petinju yang juara dunia pasti merasakan kena pukul. Betul Bapak Ibu? Ya. Kalau Anda ingin jadi juara dunia di Milagros, berarti Anda harus melewati penolakan. Semakin banyak Anda melewati penolakan, semakin Anda dekat dengan kesuksesan. Semakin ditolak orang, maju terus. Semakin ditolak orang, maju terus. Semakin ditolak orang, maju terus. Berarti akan ada kesuksesan berikutnya. Jangan ditolak, mundur, muntaber, ya kan? Nah, nanti akhirnya jadi setan. Ya, makanya semakin ditolak orang, maju lagi. Bapak Ibu, orang gagal sama orang sukses itu gagalnya banyak mana? Orang gagal sama orang sukses itu gagalnya banyak mana? Orang sukses. Orang gagal 5 kali demo, gagal berhenti. Betul nggak Bapak Ibu? 100 kali gagal berhenti. Tapi orang sukses sampai hari ini, Anda tahu Pak Nasekan, Anda tahu Pak Ulum, Anda tahu saya, masih ditolak orang, tapi saya maju terus. Berarti sampai hari ini pun saya masih merasakan ditolak orang. Paham Bapak Ibu? Ya kan? Kalau ditolak orang maju, ditolak orang maju. Tapi saat ini kalau manajer ditolak orang, ya dia bilangnya bukan rezeki saya, bukan. Ketika manajer, direktur ditolak orang, saya bisa mengatakan bukan rezeki Anda. Wong saya mau ngasih rezeki kok, benar nggak Bapak Ibu? Berarti kan bukan rezeki mereka. Makanya Bapak Ibu kalau Anda presentasi ditolak orang, Anda yakin aja, oh bukan rezeki Anda. Jangan bilang bukan rezeki saya, kan mau ngasih rezeki. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, kata Pak Agus Purnomo, ya kan? Kalau orang menolak, berarti dia adalah batu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya batu. Jadi kalau ditolak, oh watu. Ya kan? Bilang aja. Ora, saya mau beli yang ini. Oh, berarti watu gue, Pak. Saya mintanya berlian. Ya, lu mau watu? Ya, watu. Watu memang seperti itu. Ya kan? Watu yang tidak ada harganya. Betul nggak Bapak Ibu? Saya mencari berlian yang ada harganya, yang suatu saat bisa jadi manajer dan direktur. Itulah berlian. Berarti kalau yang menolak Anda apa Bapak Ibu? Batu. Jadi kalau Anda ditolak orang lah, watu. Ya, antusias seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ya. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini, untuk menjaga Anda, motivasi Anda harus punya impian besar Bapak Ibu. Percaya dengan saya sudah melakukan hal itu. 2004 saya sudah melakukan. Ya, apa yang saya terima hari ini karena pemikiran dulu. Kalau Anda ingin apa yang saya lakukan, Anda harus berpikir hari ini untuk 1-2 tahun ke depan. Saya berdoa untuk semuanya. Semoga suatu saat Anda semua yang ada di sini bisa jadi manajer dan direktur qualified berikutnya. Yang doakan semoga semuanya hutangnya lunas. Semoga kaya raya semua dari Milagros. Ya. Mungkin itu aja, Pak Ulum. Siap ya. Saya terima kasih buat teman-teman Jos yang selalu Jos, yang semangatnya Jos, yang Jos sangat luar biasa sekali, menginspirasi, ya kan? Nanti pasti akan ada, ya kan? Ada info Jos berikutnya, ya. Anda silahkan hubungi Pak Ulum, ya kan? Gimana caranya Anda? Tapi jangan terus training terus, training tapi nggak pernah praktek. Yang training semangat, tapi nggak pernah praktek. Ya, saya berharap mungkin di training berikutnya Anda harus naik level. Setuju Bapak Ibu? Ya, yang level 1 harus bisa naik level 2, yang peringkatnya mitra harus jadi leader, yang leader harus jadi co-leader, yang co-leader harus jadi leaders club. Siap Bapak Ibu? Ya, kalau Anda siap, ya kan, saya akan berdoa semoga semuanya sukses dunia akhirat. Amin. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.